Halo semuanya, kembali lagi di channel Horaplamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Banda HG 1:14 Mighty Strike Freedom Gundam. Kit ini merupakan kit ketiga dari lini HGCE yang saya bahas di bulan September ini, setelah sebelumnya saya membahas Rising Freedom Gundam dan Immortal Justice Gundam. Dan sama seperti dengan dua kit tersebut, Mighty Strike Freedom Gundam ini juga muncul di film Mobile Suit Gundam Seed Freedom yang tayang di Jepang awal tahun lalu. Kit ini saya dapatkan dengan cara ikut pre-order di toko yang bernama J-Shop Indonesia dengan bandrol harga Rp395.000. Di dalam boxnya sendiri terdapat 4 buah kantong plastik yang berisi 11 runner, 2 lembar stiker, serta kertas petunjuk rakit atau kertas manual. HG Mighty Strike Freedom ini memiliki desain yang keren dengan detail-detail yang bagus. Kit ini juga menawarkan teknologi Seed Action System sebagaimana Rising Freedom Gundam maupun Immortal Justice Gundam. Tentu saja supaya bisa pose ekstrim layaknya pose di dalam filmnya. Proses rakitnya sendiri pun cukup mudah dan cepat tanpa ada kendala apapun. Jika dilihat secara 360 derajat, HG Mighty Strike Freedom Gundam ini memang terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang keren dengan backpack sayap yang berukuran besar, namun tidak membuat kit ini terjengkang atau jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, biru navy gelap, emas, biru, merah, kuning, hitam, dan abu-abu yang menurut saya bagus, dengan separasi warna yang sudah cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil sticker. Foil sticker yang pertama kurang lebih seperti ini, tidak ada satupun yang saya pasang. Sedangkan yang kedua adalah stiker untuk Proud Defender, yang mana sudah saya pasang semuanya. Kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Rising Freedom Gundam dan HG Strike Freedom Gundam. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang sama, meskipun Strike Freedom Gundam terkesan sedikit lebih tinggi. Mighty Strike Freedom Gundam dan Strike Freedom Gundam ini terlihat memiliki bahasa desain yang sama, namun sebenarnya sangatlah berbeda. Baik itu bagian kepalanya, bagian bahunya, begitu juga dengan lengannya, bagian dadanya, pinggangnya juga, serta bagian kakinya. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif terbuka untuk tangan kiri maupun kanan, memiliki detail yang cukup bagus dengan warna putih dan emas. Lalu yang kedua adalah Proud Defender, memiliki bentuk yang keren dengan ukuran yang lumayan besar, detail-detailnya cukup bagus, serta kombinasi warna putih dan emas. Bagian sayapnya ini bisa diputar ke depan dan ke belakang, lalu masing-masing sayap bisa diputar ke atas seperti ini, begitu juga bagian berwarna emasnya. Sayapnya ini memiliki gimmick bisa dibuka seperti ini, serta bagian emasnya ini juga bisa dibuka. Tinggal dipasang di bagian punggungnya, dan berikut ini adalah pose dari Mighty Strike Freedom Gundam dengan backpack. Kemudian yang ketiga adalah beam rifle, yang mana ada dua buah seperti ini. Yang pertama memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang bagus, serta kombinasi warna putih, biru navy gelap, serta merah. Bagian handle-nya bisa dilipat, dan bagian belakangnya bisa ditarik. Sedangkan untuk beam rifle yang kedua, kurang lebih memiliki bentuk detail serta kombinasi warna yang juga sama. Bagian handle-nya juga bisa dilipat, bagian belakang bisa diputar ke kiri lalu ke kanan, serta bagian depan bisa ditarik. Bisa digabungkan sehingga lebih panjang, dan bisa juga disimpan di bagian satsketnya. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Mighty Strike Freedom Gundam dengan beam rifle. Lalu yang keempat adalah Futsunomi Tama, sebuah pedang katana yang bentuknya sangat keren dengan kombinasi warna merah, emas, dan hitam. Bisa juga disimpan di bagian backpacknya. Cara memegangnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Mighty Strike Freedom Gundam dengan Futsunomi Tama. Kemudian yang kelima adalah beam shield, memiliki bentuk dan detail yang keren, serta warna clear biru yang memantulkan efek yang bagus. Cara memasangnya kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Mighty Strike Freedom Gundam dengan beam shield. Lalu yang keenam adalah beam saber, tersimpan di bagian pinggangnya, dan cara mengambilnya seperti ini. Memiliki bentuk yang simpel dan berwarna putih, serta detail yang cukup bagus. Disertai dua buah beam effect berwarna clear pink, yang cara pasangnya seperti ini. Ada juga beam saber handle yang sudah digabungkan, dan beginilah cara pasang beam effect-nya. Cara memegangnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Mighty Strike Freedom Gundam dengan beam saber. Kemudian yang ketujuh adalah railgun, terpasang di bagian pinggangnya, yang mana cara menggunakannya tinggal direntangkan saja seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Mighty Strike Freedom Gundam dengan railgun.
Sedangkan yang terakhir adalah Vivint Alternatif, yang mana bagian depannya terbuka seperti ini. Perbandingannya kurang lebih seperti ini. Di sini saya tetap akan menggunakan versi yang tertutup saja. Dengan backpack Strike Freedom Gundam, kita bisa membuat Strike Freedom Gundam Type 2 yang siluetnya keren seperti ini. Dilihat dari sisi manapun, terlihat sangat mirip dengan Strike Freedom Gundam biasa. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, lalu bisa menengadah cukup bagus, kemudian bisa digerakkan maju mundur, bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, lumayan bagus, serta armor bahunya bisa digerakkan naik turun. Kemudian bahunya bisa maju cukup jauh karena seat action system, lalu bisa naik turun, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangan bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat. Bagian dadanya bisa dibungkukkan ke depan dan ke belakang, serta miring ke kiri dan ke kanan karena seat action system juga. Namun sayangnya bagian perut tidak bisa diputar 360 derajat. Front skirtnya bisa dibuka sampai mentok, side skirtnya bisa diangkat sedikit, lalu diputar ke depan dan ke belakang juga sedikit, sedangkan back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup bagus, lalu ke belakang hanya segini, sayangnya ke samping hanya sedikit. Selangkangannya bisa ditarik ke samping seperti ini, bahannya bisa diputar 360 derajat, lututnya bisa ditekuk hingga rapat, serta thruster di bagian betisnya juga bisa naik turun. Untuk pergelangan kakinya sendiri bisa digerakkan maju mundur, kemudian ke samping juga bisa, sayangnya diputar hanya sedikit saja. Kemudian untuk telapak kaki depan bisa digerakkan naik turun, serta armor pergelangan kakinya bisa digerakkan cukup bebas. Dengan harga pre-order sebesar Rp395.000, tentu saja HG Mighty Strike Freedom Gundam ini memiliki harga yang sangat worth it. Desain serta siluet yang keren, aksesoris dan senjata yang banyak, teknologi seat action system, serta gimmick bisa dijadikan Strike Freedom Gundam Type 2, membuat kit ini menjadi salah satu kit HGCE yang wajib untuk dikoleksi. Namun sayangnya, saat video ini dibuat pada awal bulan Agustus kemarin, harga pasaran kit ini masih di atas Rp500.000. Bisa dibilang cukup mahal, apalagi Bandai sendiri memproduksi kit ini dalam jumlah yang cukup besar, jadi seharusnya bisa lebih murah. Jika kalian menemukan HG Mighty Strike Freedom Gundam dibanderol dengan harga di bawah Rp500.000, atau bahkan di kisaran Rp450.000, tentu saja saya sangat merekomendasikannya untuk dibeli. Namun keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!